Baiklah, saudara mahasiswa semuanya. Sekarang kita sudah masuk kepada pertemuan 9. Sesuai dengan RPS, pertemuan 9 ini kita membahas tentang bulky test, blip test, dan tes kebugaran jasmani Indonesia atau yang disingkat dengan TKJI. Sekarang kita bahas tentang bulky test. Tes bulky adalah salah satu tes yang mengukur tingkat kebugaran jasmani atau juga VO2 max seseorang. Tes yang digunakan untuk daya tahan atau endurance adalah lari 15 menit 1 meter atau yang disebut dengan tes bulky. Alat yang digunakan itu adalah pertama stopwatch, yang kedua lapangan, selanjutnya lembar penilaian. Pelaksanaannya, testi berlari dengan jarak maksimal selama 15 menit dalam 1 meter. Semakin jarak yang ditempuh selama 15 menit itu jauh menunjukkan daya tahan testi semakin baik. Begitu juga semakin sedikit jarak yang ditempuh menunjukkan daya tahan testi kurang baik. Tes ini tergolong mudah pelaksanaannya karena hanya memerlukan peralatan yang sederhana. Peralatan yang dibutuhkan, yang pertama yaitu lapangan atau lintasan lari yang jaraknya jelas atau tidak terlalu jauh. Maksudnya adalah lintasan dapat dilihat dengan jelas oleh pengetes. Yang kedua, penanda jarak atau bendera kecil untuk menandai jarak lintasan. Yang ketiga, stopwatch atau alat pengukur waktu dalam 1 menit. Adapun protokol pelaksanaan tesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta tes berdiri di garis start dan bersikap untuk berlari secepat-cepatnya selama 15 menit. Kedua, bersama dengan aba-aba ya, peserta tes mulai berlari dengan pencatat waktu mulai meng-on-kan stopwatch. Yang ketiga, selama 15 menit, pengetes memberi aba-aba berhenti di mana bersamaan dengan itu stopwatch dimatikan dan peserta menancapkan bendera yang telah disiapkan sebagai penanda jarak yang telah ditempuhnya. Yang keempat, pengetes mengukur jarak yang ditempuh peserta tes yang telah ditempuh selama 15 menit dengan meteran. Untuk menghitung besarnya VO2 max peserta tes, jarak yang ditempuh oleh peserta tes dimasukkan ke dalam rumus. Yang kedua, kita masuk kepada blip test. Blip test adalah cara untuk mengukur kebugaran jasmani kita atau kemampuan seseorang melakukan aktivitas primer sehari-hari tanpa merasa lelah dan masih mempunyai cukup tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Tes ini meliputi berlari terus-menerus di antara 2 garis yang berjarak 20 meter selama terdengar suara bip yang sudah direkam sebelumnya. Itulah sebab tes ini disebut juga dengan blip test. Berikut prosedur melakukan blip test. Yang pertama, ukurlah jarak 20 meter dan berikan tanda garis dengan menggunakan kapur. Yang kedua, sebelum melakukan tes harus pemanasan dulu secukupnya. Yang ketiga, start dilakukan dengan berdiri dan posisi kaki berada di belakang garis pada salah satu sisi dengan aba-aba siap ya sesuai dengan irama pada kaset. Atlet lari sesuai dengan irama kaset menuju ke sisi yang berlawanan. Yang keempat, peserta tes harus berusaha sampai ke sisi berlawanan bertepatan dengan bunyi tut yang pertama dari kaset. Kelima, akhir setiap lari ditandai dengan sinyal tut tunggal, sedangkan akhir dari setiap level ditandai dengan sinyal tut 3 kali. Nanti saudara bisa mendengarkan, nanti akan saya kasih musiknya untuk melakukan blip test ini. Yang keenam, bila tanda bunyi tut belum terdengar saat sampai pada sisi berlawanan, testi lebih cepat dari tempo, maka untuk lari balik harus menunggu tanda bunyi tut sebaliknya. Jika testi belum sampai pada sisi berlawanan namun sinyal bunyi tut sudah terdengar, testi lebih lambat daripada tempo, maka testi harus meningkatkan kecepatannya. Yang ketujuh, bila 2 kali bunyi tut berurutan, testi tidak mampu mengikuti irama waktu lari, berarti testi tersebut sudah mencapai batas maksimal dan tes dianggap sudah berakhir. Yang kedelapan, hasil tes yang berupa level dan balikan kemudian dicocokkan dengan norma tes yang berupa prediksi VO2 max-nya.
Nah, sekarang kita masuk kepada tes kebugaran jasmani Indonesia yang sering disebut dengan TKJI. TKJI merupakan instrumen atau alat tes mengukur kesegaran jasmani yang telah disesuaikan dengan kondisi anak Indonesia. TKJI dibagi dalam 4 kelompok usia, yaitu ada TKJI 6 sampai 9 tahun, kemudian TKJI 10 sampai 12 tahun, kemudian TKJI 13 sampai 15 tahun dan 16 sampai 19 tahun. TKJI kelompok usia 16 sampai 19 tahun digunakan untuk mengukur kesegaran jasmani pada siswa SMK, SMA, dan MA. Hal ini dikarenakan para siswa tersebut masuk dalam rentang usia tersebut. Tes kebugaran jasmani Indonesia sangat berguna untuk mengukur dan menentukan tingkat kebugaran jasmani remaja sesuai dengan kelompok usia masing-masing. Dengan mengetahui kebugaran jasmani sesuai usianya, maka lembaga pendidikan atau orang tua bisa mengukur dan melakukan tindakan lanjutan supaya lebih bugar, sehat jasmani dan rohani. Nah, ini dia rangkaian tes untuk kebugaran jasmani. Rangkaian TKJI untuk putra di Indonesia. Cara melakukan TKJI untuk putra terdiri dari kegiatan sebagai berikut. 1. Lari 60 meter. Kita ini mengambil yang 16 sampai 19 tahun. Yang kedua, gantung angkat tubuh atau disebut dengan pull up selama 60 detik. Yang ketiga, baring duduk atau sit up selama 60 detik. Yang keempat, loncat tegak atau vertical jump. Yang kelima, lari 1200 meter. Ini adalah TKJI untuk putra. Sedangkan TKJI untuk putri yaitu lari 60 meter. Yang kedua, gantung siku tekuk atau tahan pull up. Jadi bedanya untuk putra dengan putri, kalau putra dia naik turun, kalau seandainya putri dia hanya bertahan atau tahan pull up selama 60 detik. Yang ketiga, baring duduk atau sit up selama 60 detik. Yang keempat, loncat tegak atau vertical jump. Yang kelima, lari 1000 meter. Ini untuk putri. Kalau seandainya putra tadi ada 1200 meter ya. Selanjutnya ini dia alat dan fasilitas yang digunakan untuk pelaksanaan tes TKJI. 1. Lintasan lari atau lapangan yang datar dan tidak licin. Yang kedua, stopwatch. Yang ketiga, bendera star. Yang keempat, tiang panjang. Yang kelima, nomor dada. Yang keenam, palang tunggal untuk gantung siku. Yang ketujuh, papan berskala untuk papan loncat. Yang kedelapan, serbuk kapur. Yang 9, penghapus. 10, formulir tes. 11, peluit. Dan 12 itu alat tulis. Nah, ketentuan tes TKJI merupakan satu rangkaian tes. Oleh karena itu, semua butir tes harus dilaksanakan secara berurutan, terus-menerus dan tidak terputus dengan memperhatikan kecepatan perpindahan butir tes ke butir tes berikutnya dalam 3 menit. Perlu dipahami bahwa butir tes dalam TKJI bersifat baku dan tidak boleh dibolak-balik dengan urutan pelaksanaan tesnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu lari 60 meter. Yang kedua, gantung angkat tubuh untuk putra atau disingkat dengan pull up, dan gantung siku tekuk untuk putri atau tahan pull up. Yang ketiga, baring duduk atau sit up 60 detik. Yang keempat, loncat tegak atau yang sering dikenal dengan vertical jump. Yang kelima, lari 1200 meter untuk putra dan 1000 meter untuk putri. Inilah rangkaian tes yang harus dilakukan untuk TKJI. Namanya TKJI ini termasuk baterai tes, makanya setiap kegiatan pelaksanaannya harus berurutan sesuai dengan urutan yang telah ditentukan dan tidak bisa dibolak-balik. Petunjuk pelaksanaan tes. Petunjuk umum untuk peserta tes dalam kondisi sehat dan siap untuk melaksanakan tes. Yang kedua, diharapkan sudah makan maksimal 2 jam sebelum tes. Yang ketiga, memakai sepatu dan pakaian olahraga. Yang keempat, melakukan pemanasan atau warming up. Yang kelima, memahami tata cara pelaksanaan tes. Yang keenam, jika tidak dapat melaksanakan salah satu atau lebih dari tes, maka tidak mendapatkan nilai atau gagal. Kemudian petunjuk umum untuk petugas. 1. Mengarahkan peserta untuk melakukan pemanasan atau warming up. Yang kedua, memberikan nomor dada yang jelas dan mudah dilihat petugas. Yang ketiga, memberikan pengarahan kepada peserta tentang petunjuk pelaksanaan tes dan mengizinkan mereka untuk mencoba gerakan-gerakan tersebut. Yang keempat, memperhatikan kecepatan perpindahan pelaksanaan butir tes ke butir tes berikutnya dengan tempo sesingkat mungkin dan tidak menunda waktu.
Yang kelima, tidak memberikan nilai pada peserta yang tidak dapat melakukan 1 butir tes atau lebih. Yang keenam, mencatat hasil tes dapat menggunakan formulir tes perorangan atau per butir tes. Nah, ini dia. Di sini saya hanya memperlihatkan bentuk-bentuk gambar pelaksanaan secara singkat tes TKJI tersebut. Yang pertama itu lari 60 meter yang menggunakan start jongkok. Nah, jadi nanti tugas saudara membuat tugas bagaimana pelaksanaan tes lari 60 meter tersebut. Yang kedua yaitu gantung siku tekuk atau tahan pull up selama 60 detik. Jadi kalau untuk putra dia gantung siku tekuk tahan pull up ya selama 60 detik. Nah, ini baring duduk atau yang disebut dengan sit up selama 60 detik. Saudara bisa melihat awal permulaannya itu dari tidur ya. Kemudian ada teman untuk memegang kaki supaya bisa kakinya tidak terangkat ketika mengangkat badan. Dan posisi tangan juga harus diperhatikan. Kemudian loncat tegak atau vertikal jump menggunakan papan skala. Nah, ini cara pelaksanaannya mulainya dari ayunan dari bawah ya. Kemudian baru nanti Anda meloncat lurus ke atas dan menyentuh papan skala yang sudah disediakan. Selanjutnya lari 1000 meter. Ini untuk putri ya, kalau untuk putra yaitu 1200 meter menggunakan start berdiri. Nah, ini dia tabel nilai TKJI untuk putra ya, usia 16 sampai 19 tahun. Nanti saudara perkirakan atau saudara bisa praktekkan secara langsung macam-macam tes ini. Kalau Anda putra silakan lakukan tesnya. Kemudian ketika sudah diperoleh contoh lari 60 meter saudara mendapatkan nilainya 9,6, otomatis nilai yang diperoleh untuk lari 60 meter itu adalah 3. Kemudian saudara bisa melakukan gantung angkat tubuh itu selama 60 detik yaitu contoh 25 kali yang masuk nilainya 4. Kemudian untuk baring duduk misalnya saudara bisa melakukan yaitu 30, otomatis nilainya adalah 28 ke atas dengan nilainya 5. Nah, kemudian loncat tegak bisa selisih lompatan dengan raihan saudara itu contohnya 49 maka nilainya 4. Kemudian nanti bisa saudara mendapatkan lari 1200 meter atau mendapatkan 3,51 nilai 4. Nah, ini dia untuk nilai norma TKJI ya. Nanti bikin saja data sendiri kira-kira ini datanya berapa, kemudian masukkan ke dalam norma. Ini untuk putri. Nah, ini dia tabel norma kesegaran jasmani Indonesia umur 16 sampai 19 tahun. Anda saudara jumlahkan nanti berapa nilainya total semuanya dari 5 rangkaian tes. Contohnya mendapatkan total seluruhnya ada 20 kali, otomatis 20 itu direntangkan nilai 80-21. Artinya klasifikasi kebugaran jasmaninya itu adalah baik. Nah, itulah materi kita pada pertemuan 9 ini, yaitu tentang pelaksanaan Balkel test, Blip test, dan juga tes kebugaran jasmani. Nah, saudara nanti ditugaskan yang pertama mencari norma untuk Balkel test, yang kemudian untuk Blip test bisa lakukan nanti data pelaksanaan tes Balkelnya, resum dulu pelaksanaannya seperti apa, kemudian saudara lakukan, dapat datanya, kemudian dihitung normanya. Nanti kan tes kebugaran jasmani di sini ada 5 bentuk tesnya. Saya belum menyampaikan bagaimana pelaksanaan masing-masing tes itu, mulai dari alat yang digunakan secara spesifik dari 5 tes ini, kemudian pelaksanaannya seperti apa, silakan saudara tulis 5 rangkaian tes kebugaran jasmani ini sampai pelaksanaannya, kemudian saudara buat data sendiri untuk TKJI-nya, kemudian masukkan ke dalam tabel penilaian, kemudian masukkan ke dalam tabel norma, kemudian simpulkan apa kebugaran jasmani yang diperoleh dari hasil data yang saudara lakukan. Karena kalau seandainya melakukan secara pribadi mungkin banyak kendala, saudara tidak memiliki peralatan atau sarana prasarana yang lengkap. Oleh sebab itu saya ingin saudara memiliki pengalaman bagaimana pelaksanaan tes ini, karena tes ini sangat dibutuhkan terutama untuk TKJI ya saudara. PL di sekolah nanti menggunakan ini, bagaimana sih saudara mengukur kemampuan siswa, kebugaran jasmaninya, sedangkan saudara sendiri tidak memahami bagaimana cara melaksanakan tes tersebut. Oleh sebab itu saudara diharapkan membuat tugas ini dengan sebaiknya,
dengan sebaik mungkin sehingga saudara memiliki pengalaman yang bisa diaplikasikan nanti di sekolah ketika saudara sudah di lapangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kita pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.